Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya cuman pengen sharing aja ya terkait masalah hutang pinjaman online atau hutang pinjaman bank atau apapun itu yang berkaitan dengan hutang atau mungkin bisa kartu kredit juga, dimana bagaimana sih cara kita menyikapinya di posisi kita saat ini tidak punya uang dan nggak ngerti lagi harus bayar pakai apa. Oke, disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya. Utang yang mungkin harusnya lunas 2 tahun, alhamdulillah dalam 2 bulan bisa saya lunasin semua. Dan itu pun juga datang dari hal yang tidak disangka-sangka. Dan juga ini penting sekali buat kalian karena saya pengen menularkan mindset yang positif, pikiran yang positif, dan terhindar dari hal-hal yang negatif. Mungkin memang susah banget untuk berpikiran positif di saat kita nggak punya uang, tapi tagihan hutang terus menggunung. Ini penting banget buat teman-teman ketahui, dan ya harapan saya ini akan bisa menjadi amal jariah buat saya untuk sharing kebaikan buat teman-teman sekalian. Jadi gini teman-teman ya, sekitar awal tahun 2022, ya tepatnya awal tahun lalu lah ya, itu utang saya banyak dan ini imbas dari efek pandemi juga. Dan ya banyak dari segi kartu kredit dan lain sebagainya lah ya. Intinya banyak, hampir mungkin total 60 juta lebih. Nah, bagaimana cara saya untuk menanggapinya? Jujur, saya saat itu pasrah dan gak ngerti harus ngapain lagi. Yang saya lakukan adalah dengan mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Kuasa, ibadah lebih rajin, ya, zikir lebih rajin, sholawat kalau perlu, untuk banyak kok sholawat mendatangkan pintu rezeki. Ya mungkin percaya nggak percaya, tapi saat di posisi kita sedang terpuruk, ya nggak ada pilihan lain untuk memasrahkan diri untuk melakukan segala apapun upaya yang bisa kita lakukan. Nah saat itu saya berusaha untuk rutinkan sholat tahajud, rutinkan membaca sholawat, rutinkan zikir dan lain sebagainya. Ya ini membuka jalan pikiran saya. Entah kenapa saat itu saya lebih terpikirkan untuk kenapa saya nggak membuat sebuah channel yang isinya ya membahas tentang pinjaman-pinjaman seperti ini. Dan ya benar, dari pengalaman pribadi itulah saya mendapatkan sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan ternyata lumayan juga penghasilan dari sini. Dan dari hal-hal seperti inilah saya justru malah akhirnya membangun sebuah channel YouTube, channel-channel yang lain, bangun satu saat selesai bangun lagi, sebisa mungkin waktu luang saya yang ada, saya gunakan dan manfaatkan untuk bekerja. Tapi tidak lupa juga dengan berdoa. Karena menurut saya juga bukan yang mempunyai skill yang mumpuni ya dalam bidang kayak internet kayak gini, cari uang dari internet, enggak. Tapi ya karena keterbatasan saya, karena saya masih yakin Allah bakal mau nolong saya, dan mungkin lebih tepatnya lebih ke pasrah kali ya. Jadi saya bisa mendapatkan keajaiban-keajaiban, tiba-tiba beberapa channel saya meledak dan melejit, mendapatkan banyak income dan lain sebagainya. Ada tawaran pekerjaan sampingan yang cukup lumayan menggiurkan dan lain sebagainya. Itu benar-benar datang tak disangka-sangka dan tak diduga-duga. Bahkan mungkin nggak terbayang saya bisa mendapatkan penghasilan segitu dari sebuah pekerjaan tersebut yang mana sebelumnya nggak terpikirkan juga. Ya inilah salah satu bukti bahwa kita ya memang harus berusaha. Kita memang harus berikhtiar, nggak cuman cari-cari solusi utang biar otomatis lunas, enggak. Tapi lebih kepada gimana caranya untuk lebih positif memikirkan dapat banyak rezeki yang bisa melunasi semua hutang-hutang kita. Dan ya dengan hal tersebut kita masih bisa berani nego. Dimana kalau kita sudah punya simpanan dan tabungan uang, kita mau mati-matian bisa negosiasi untuk dihapuskan bunga dan dendanya. Jadi ketika itu sudah dihapus bunga dan dendanya, ada keterangan untuk pelunasan hutang pokok aja, gas dan saya lunasin semuanya. Alhamdulillah, dan sampai detik ini saya nggak berani dan nggak mau nyentuh pinjol-pinjol lagi. Karena apa? Ya saya sudah diangkat derajatnya sama Allah untuk diberikan penghasilan lebih, dan saya berusaha semaksimal mungkin lah ya untuk tidak terjerumus ke dunia pinjol lagi. Nah makanya channel ini mungkin sengaja saya buat ya untuk setidaknya sharing-sharing pengalaman dan bagaimana cara menanggapinya, karena saya tahu itu sangat-sangat sulit dan nggak semudah untuk membalikan telapak tangan, terutama buat yang pertama kali mengalami kejadian-kejadian atau penagihan atau peneroran hutang seperti ini ya. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat. Sekali lagi, kepepet itu boleh. Ini yang saya sering bilang the power of kepepet, karena sudah kepepet melakukan apapun ya nekat aja gitu loh. Melakukan tapi lebih ke arah positif. Jadi the power of kepepetnya ini dialihkan ke arah yang lebih positif teman-teman. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.